Halo guys, perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya sendiri yaitu Geda Dwi Wulandari dengan NIM akhir 1045. Saya Ira Dewi Lestari dengan NIM akhir 1105. Saya Cindy Aulia dengan NIM akhir 1093. Di sini kami sedang berada di Desa Sukorno yang sangat terkenal sekali dengan kekentalan berbagai agamanya dan toleransinya. Nah, kami di sini akan mewawancarai beberapa warga yang berada di Desa Sukorno. Penasaran kan? Yuk ikutin kami. Desa Sukorno, Kecamatan Umbulsari, Jember, tempat di mana Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi menjadi cara hidup sehari-hari. Desa Sukorno berasal dari berbagai latar belakang agama, Islam, Hindu, Kristen. Di sini bukan dibuat-buat. Ia tumbuh alami, diwariskan dari generasi ke generasi, dan saling membantu, saling menghormati, dan merayakan kebersamaan dalam perbedaan. Bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama di Desa Sukorno ini? Toleransinya maksudnya toleransi umat agama paling nyata itu ketika pertama adalah gotong royong ya, dengan pembuatan pembersihan makam desa. Makam ini semua agama ada di situ, termasuk lembaga masyarakat juga seperti di kiri juga ikut bersih-bersih gunung, itu membersihkan makam desa dan juga makam desa. Jadi yang keduanya, kaitan toleransi itu kita itu menghargai seperti kemarin ya, sebenarnya seperti kemarin ya, tahun ini lah itu ada semacam kegiatan agama yang bukan ya, bertepatan dengan puasa hari pas Lailatul Qadar lah, dari ke-29. Kami sebelumnya itu sudah mengumpulkan para pemuka agama Hindu dan juga remaja Hindu bahwa untuk meniadakan sementara pawainya Golkong di desa. Jadi kemarin kami menghentikan sementara, tapi kegiatan Golkong ada di pulau masing kemarin sementaranya. Jadi kesepakatan itu kami peroleh antar agama, justru agama saling mendaki menghentikan sementara. Jadi kedua-duanya sudah sepakat. Kemudian lagi kami juga karena sudah melakukan takbir kelilingnya. Takbir keliling itu karena memang agama itu tidak dibolehkan oleh Allah, makanya yang meminta untuk menghentikan sementara kegiatan takbir keliling adalah kaum Islam sendiri, berarti itu faktor agama Islam dan juga remaja Islam untuk menghentikan sementara takbir keliling. Jadi mereka harus bertakbir di masjid dan musola masing-masing. Jadi itu suatu toleransi bahwa mereka harus juga menghargai. Di satu sisi tidak mengambilkan untuk pawai Allah, satu sisi mereka juga melihatkan dengan takbir. Jadi nanti mereka yang menunaikan lagi banyak sebetulnya pembuatan protokol kemarin itu juga yang mengikuti bukan kamu juga, tapi juga Islam mereka memang minoritas kan yang minoritas, jadi penduduk sedikit ya. Agama Islam hanya ikut pembuatan itu atau fotonya itu kemarin di tempat ibadah Burung itu coba banyak yang tahunya sudah dari dulu memang Sukorno itu banyak sekali, tapi mereka menganggap itu bukan suatu perbedaan, bukan suatu perbedaan yang signifikan lah bagi kami, karena memang kami memeluk Islam sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah istilahnya. Jadi tidak Islam agama baru itu sudah diajarkan oleh
nenek moyang kita, leluhur kita seperti itu, dari turun temurun sudah seperti itu. Jadi menurut mereka itu tidak ada perbedaan di sini, yaitu ya kami ya Katolik dan kepercayaan kepercayaan. Jadi kami mewarisi apa yang telah diberikan oleh orang tua kami dan istilahnya mempertahankan ini sampai mewarisi juga untuk anak-anak kami. Betul seperti faktor ini, faktor yang adalah seperti itu warisan dari budaya leluhur kita. Kemudian yang kedua adalah kami tidak menganggap suatu agama berbeda itu bukan pada kita, tapi mereka bertambah dan juga kita sebagai pemerintah desa, kemudian juga warga desa. Semuanya juga harus kita lindungi. Kaum minoritas dilindungi, yang minoritas mengalami dan mengalami minoritas dan menghargai yang minoritas. Itu prinsip kami. Nah, ini juga ada campur tangan dari pemerintah desa dalam menyatakan tersebut seperti banyaknya perkumpulan istilahnya merapat seperti ini memang menyatukan mereka. Lagi Apakah ada tradisi mungkin kayak namanya contoh Suro? Mengapa kamu tidak menamakan hari lahir hari Islam? Kenapa? Karena kami memang menggunakan semuanya. Kalau hari Islam ya Islam nantinya ya lah. Suro itu yang haram ya. Jadi kami memberi jalan tengah untuk melakukan untuk semua. Suro ini adalah semacam pawai kebudayaan, pawai adat istiadat, yaitu menampilkan semacam bunga sama dengan yang di sana ini bunga itu berisi hasil bumi kita. Jadi kita arak keliling desa, kemudian kita puncaknya ada di Pantai Pemudian, Tanah Hijau itu nantinya di situ. Itu nanti tanggal 19 Juni kita mengadakan service. Nantinya lagi ketemu seperti kemarin kita juga halal. Dan itu Bapak Profesor menunjukkan untuk tidak hanya saja, tapi semua akan menunjukkan karena memang adanya halal bihalal, bukan istilahnya apa itu perayaan Islam halal bihalal sebagai kita sebagai bentuk untuk menyatukan perempuan agama. Kemudian beberapa agama selain agama Islam ada agama Hindu, ada Katolik, dan terkait kita dengan kemarin umat biasa. Begitu lagi banyak lagi yaitu kegiatan CRI itu semacam Jepang itu diadakan di gereja setiap 18 Agustus diadakan di gereja sana. Malamnya itu kita mengundang para pihak gereja itu mengundang semua agama dengan doa. Isinya kita cuma support aja, tapi yang kemudian desa itu yang mengajak surat dan makanya temanya lebih tidak Islam, jadi kita cari penjelasan yang betul-betul tahu bahwa kita tidak mereka harus berbagi masukan bahwa kita bukan penduduk Islam tapi komunitas. Saya udah mendengar tentang indahnya kerumunan di sini, namun apakah ada kayak hambatan gitu antara beragama terus cara solusi gitu? Kalau hambatan tak ada ya Mbak, karena memang sudah leluhur kita mewarisi ya. Kayak saya sih seperti waktu tahlilan itu mengundang mereka seperti hari seratusan kematian. Terus depan saya itu kan ada dua agama, Hindu sama kepercayaan. Kita undang, kita itu masih kita itu tapi kita mengundang mereka. Jadi kalau hambatannya sih tidak ada, cuma istilahnya kita tinggal meningkatkan saja, meningkatkan apa yang kemarin yang dulu belum pernah ada, sekarang kita tingkatkan lagi dengan acara seperti itu. Dan mungkin nanti kalau nanti kita seperti yang dengan nanti bisa meningkatkan lagi, monggo ada program apapun kita akan ikuti selama itu baik peningkatan keunggulan ini. Tapi hanya hambatan tidak, saya yakin tidak. Dan memang semua itu mah tidak ada itu dan Islam itu tidak ada sampai anak kecil itu tidak ada. Tapi di SDK itu ada yang agama Islam di sana, ada Hindu sekolah di sana gitu. Dan ada yang agama Islam juara tinggi, walaupun anak Islam itu tadi ngajinya di SDK tapi sekolahnya di SDK, jadi mereka juara tinggi yang di SDK tapi sekolahnya di SDK, SDK itu tidak ada nih, kita tanamkan memang tidak ada seperti ya tergantung kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua untuk mendidik anaknya kayak
Islamnya nggak ada sih. Nah, ada koncomu itu bahasa itu. Islam kita Islam kalau pendidikan memang beda ya, memang beda. Memang banyak yang dari survei dari situ Islam aja sih beda. Walaupun sih banyak masjid tapi memang beda. Beda pemikirannya, beda prinsipnya beda. Tapi mereka menganggapkan terus agama sebenarnya kalau tapi ini juga terlepas dari pemerintah di sejak beberapa hari sama anak ini sudah lima berarti yang membimbing ini jadi nanti suatu saat kami melakukan itu harus mempertahankan ini pemerintah juga sesuatu parameter ini harus masuk ke dalam bagian dari dan supaya tidak ada kayak ada secure ya takutnya kayak gitu jadi sekitar tidak benar makanya lebih ada saran dan takut terganggu itu nanti dilakukan itu menjadi bagus namanya habis baiknya tidak ada sikap harus sudah menyatu sebagai warga sesuatu sekiranya cukup terima kasih banyak maaf ganggu. Perkenalkan, nama saya Ira Dewi Lestari dari Universitas Jember. Saya Vita Rinda. Ya. Di sini saya ingin tahu bagaimana latar belakang Desa Sukorona ini bisa disebut dengan Desa Pancasila. Baik, saya akan memberikan penjelasan mengapa Sukorno disebut sebagai Desa Pancasila karena di Desa Sukorno ini terdapat keragaman agama. Kita juga ada Muslim, Katolik, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, dari keberagaman budaya, keberagaman agama menjadikan masyarakat itu mempunyai jumlah toleransi yang lebih besar. Hal itu terbukti dari beberapa kebudayaan atau ritual-ritual yang sangat diapresiasi dan juga dilestarikan oleh orang-orang ataupun masyarakat di Sukorno itu sendiri. Jadi setiap masyarakat yang berbeda agama pun itu juga menghargai dan ikut berpartisipasi. Contohnya pada saat kegiatan ritual agama seperti pawai ogo-ogo ataupun ada pawai takbiran kayak gitu. Jadi setiap masyarakat yang berbeda agama pun biasanya juga ikut berpartisipasi dalam lalu lintasnya, mengatur lalu lintasnya ataupun mengatur juga jalannya acara. Soalnya tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang berada di desa, di desa itu loh, yang kerja-kerja di desa itu kan perangkat desanya itu tidak hanya orang Islam saja misalnya. Jadi dari perangkat desa itu pun membuat masyarakat yang lain ikut tumbuh toleransinya. Menurut harapan kakaknya Desa Sukorno ini ke depannya itu bagaimana? Kalau harapan mungkin tetap sama, jadi bisa melestarikan kebudayaannya. Karena apa? Karena kebudayaan ataupun ritual-ritual agama ini sebagai salah satu bentuk uri-uri budaya ya kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi kalau bisa dilestarikan, jadi untuk anak-anak muda atau generasi yang selanjutnya itu jangan menganggap kalau orang yang berbeda dengan kita itu adalah suatu hal yang tidak baik. Jadi harus tetap dilestarikan dan toleransinya mungkin juga sangat bisa dieratkan lagi. Lalu sudah mungkin itu saja. Terima kasih, Kak. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi kekuatan untuk bersatu. Inilah makna Pancasila yang sesungguhnya, hidup rukun dalam keberagaman. Sekian dari kelompok 2, pamit untuk undur diri.